Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sobat-sobat peternakan, kembali lagi bersama kami kelompok 5 pengabdian masyarakat tematik Desa Tutur Kerajaan 2. Nah, kira-kira apa saja program kerja yang kami jalankan di Kerajaan 2 Desa Tutur? Yuk sobat-sobat peternakan, nonton terus video keseruan proker kelompok 5. Nah, program kerja pertama yang kami jalankan yaitu pembuatan pupuk bokasi di Kerajaan 2 Desa Tutur. Nah, sobat-sobat peternakan, apa sih itu pupuk bokasi? Nah, pupuk bokasi merupakan pupuk organik yang difermentasi dengan bantuan mikroorganisme efektif E4 pertanian. Nah, contoh limbah organik peternakan seperti feses ternak dan sisa pakan ternak. Alasan kami membuat pupuk bokasi yaitu untuk memanfaatkan limbah ternak yang tidak dikelola dengan baik dan dijadikan sebagai pupuk untuk tanaman. Nah, ini merupakan proses pembuatan pupuk bokasi. Terlebih dahulu kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat dan bahan yang kami gunakan ada feses ternak yang sudah dikeringkan, E4 pertanian, molasses, ember, cangkul, plastik korol, dedak padi. Nah, pertama-tama siapkan feses ternak yang sudah kering dan ditaburi dengan dedak padi. Larutkan molasses dan E4 ke dalam ember dengan air. Lalu siramkan di atas feses yang sudah dicampur dengan dedak, aduk hingga tercampur dengan rata. Nah, pastikan feses agak lembab ya, dan jangan terlalu basah. Kemudian tutup menggunakan plastik korol. Pemantauan suhu setiap hari. Nah, jika suhu mencapai 50 derajat Celcius, pupuknya diaduk menggunakan skop hingga suhunya stabil. Fermentasi membutuhkan waktu selama 15-20 hari. Nah, sobat-sobat peternakan, ini merupakan pengaplikasian pupuk bokasi pada tanaman alpukat yang sudah jadi dan yang sudah difermentasi selama 15 hari. Selanjutnya, program kerja yang kedua yaitu pembagian maggot ke setiap RT di Kerajaan 2. Nah, apa sih itu maggot? Nah, sobat-sobat peternakan, maggot merupakan larva lalat black shoulder fly atau lalat tentara hitam. Manfaat dari maggot yaitu dapat dimanfaatkan sebagai pengurai limbah organik rumah tangga dan dijadikan sebagai pakan ternak. Maggot mempunyai kandungan protein yang mencapai 45%. Siklus hidup maggot: telur menetas dalam waktu 3-7 hari menjadi larva maggot. Umur 15-20 hari, maggot siap dipanen. Nah, prapupa di umur 21-27 hari, pupa 27-37 hari, dan hari ke-37 dan 44 menjadi lalat. Program kerja yang selanjutnya yaitu pelatihan pembuatan yogurt dan es krim di SMK Negeri Tutur. Nah, sebelum kita mulai praktikum pembuatan yogurt dan es krim, terlebih dahulu kami diskusi bersama teman-teman seputar susu sapi perah dan olahan apa saja yang terbuat dari susu. Nah, setelah selesai berdiskusi, selanjutnya praktikum pembuatan yogurt. Alat dan bahan: susu sapi segar, yogurt plain, gula pasir, panci, wajan, sendok stainless, wadah kedap udara, kain pembungkus, termometer, laktodesimeter, pH-meter, dan sal. Tahapan pembuatannya yaitu terlebih dahulu pasteurisasi segar dengan cara double boiler, di mana bagian bawahnya simpan wajan yang berisi air dan di atasnya panci yang sudah diisi dengan susu segar dan dipanaskan hingga suhu 72-85 derajat Celcius. Susu segar dipasteurisasi terlebih dahulu untuk membunuh mikroorganisme jahat. Nah, setelah dipasteurisasi, lalu letakkan ke dalam wadah hingga suhu 42-43 derajat. Lalu tambahkan starter atau biang yogurt, aduk hingga merata, lalu simpan ke dalam wadah kedap udara, bungkus menggunakan kain biar tetap hangat. Nah, simpan pada suhu ruang selama 24 jam. Setelah 24 jam, kemudian ditambahkan perasa dari buah, dan kami menggunakan stroberi. Nah, lalu simpan ke dalam kulkas dan siap untuk dikonsumsi. Selanjutnya, pembuatan es krim. Alat dan bahan yang digunakan ada wadah, cup, termometer, laktodesimeter, baskom, buah, gula, santan, SP, maizena, mixer,
blender, panci, wadah plastik, susu UHT, dan susu kental manis. Terlebih dahulu, campurkan bahan-bahan seperti susu UHT, susu segar, gula, dan santan, kemudian masak menggunakan api sedang hingga mengental, lalu larutkan tepung maizena menggunakan air, campurkan ke dalam campuran untuk mengental adonan. Kemudian dinginkan lalu simpan di freezer selama 2 jam hingga setengah membeku. Setelah 2 jam, adonan yang setengah membeku dikeluarkan dari freezer, ditambahkan es teh yang sudah dicairkan, lalu dimixer dengan kecepatan tinggi selama 10-15 menit hingga mengembang dan lembut. Tambahkan perasa ke dalam adonan. Nah, di sini kami menambahkan 2 perasa, yaitu buah naga dan pisang. Lalu simpan ke dalam cup, kemudian masukkan ke dalam freezer selama 8-10 jam. Nah, es krim sudah siap dikonsumsi. Nah, sobat-sobat peternakan, itulah program kerja yang kami jalankan di Desa Tutur Kerajuan 2. Nah, semoga video ini menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua, dari pengolahan limbah ternak hingga pengolahan produk peternakan menjadi produk yang lebih bermutu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.